Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blazer. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung perkembangan akun ini dengan cara like, comment, share, and subscribe untuk perkembangan ke depan. Di dalam video kali ini kita akan melihat sebuah video tragis yang terjadi di Riau, di mana anak usia sekitar 8 tahun masih menginjak bangku SD, di mana anak ini dibully, dianiaya oleh temannya karena berbeda agama, berbeda suku, dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, mari kita simak video berikut ini. Seorang siswa sekolah dasar berinisial KB yang baru berusia 8 tahun di Provinsi Riau diduga menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya hanya karena ia berbeda agama dan suku. Seorang siswa kelas 2 SDN tewas diduga akibat dipukuli oleh 5 orang kakak kelasnya. Menurut Gimson, ayah korban, bahwa bullying tersebut terjadi karena perbedaan agama. Gimson menceritakan, KB adalah anak pertama dari pasangan Gimson Beni Butar-Butar berusia 38 tahun dan Siska Yusniati Sibarani berusia 30 tahun. Ia memiliki satu orang adik. Kronologi menyedihkan ini diungkap langsung oleh sang ayah, Gimson. Ia mengatakan bahwa tindakan perundungan bermula dari perbedaan agama dan suku yang dimiliki KB. Seminggu yang lalu, dia sudah sering dibully, kata Gimson. Dibilang karena suku ini, agama itu. Waktu itu dia memang belum sakit, tapi itu sudah terjadi dan dianggap biasa, namanya anak-anak sekolah. Kemudian, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, KB tiba-tiba pulang lebih cepat dari sekolah. Ia pulang menggunakan sepedanya. Namun malang, ban sepeda KB ternyata sudah dikempeskan oleh kakak kelasnya, dan keesokan harinya, ia kembali pulang lebih awal. Sang ayah mulai curiga, bocah 8 tahun itu berbohong. Ia mengaku pulang cepat karena ada acara di sekolah. Tapi ketika Gimson menanyakan ke sang istri, barulah diketahui bahwa KB pulang karena sakit dan sudah meminta izin ke pihak sekolah. Malam harinya, kondisi KB makin menurun, kenang Gimson. Ia mulai mengeluh sakit pinggang, bolak-balik ke kamar mandi, dan demam tinggi. Ketika Gimson memeriksa kondisi anaknya, ia melihat perut bagian bawah KB membengkak. Lalu pada hari Rabu malam, tanggal 21 Mei, Gimson mendatangi rumah teman KB bernama Rio. Dari sanalah kebenaran mulai terungkap. Rio bilang ke saya, "Om, itu kemarin KB dipukul 5 orang kakak kelasnya," ujar Gimson. Gimson pun segera menghubungi wali kelas KB. Sang wali kelas menjanjikan akan mengumpulkan para orang tua siswa yang memukul KB keesokan harinya, hari Kamis. Tapi janji itu tidak ditepati. Akhirnya, Gimson mendatangi sekolah pada hari Jumat, tanggal 23 Mei. Ia meminta ditemukan dengan DR, salah satu pelaku. Namun DR tidak mengakui bahwa ia memukul perut KB. Ia hanya mengaku menumbuk dari belakang.
Menurut KB, pelaku menendangnya dengan lutut di bagian perut, tapi DR menyebut pelaku lainnya, yaitu HM yang memukul perut KB. Saat Gimson mendatangi rumah HM, orang tua HM tidak terima. Mereka bahkan menyebut ada beberapa pelaku lain. Sementara itu, kondisi KB terus memburuk. Pada hari Minggu, tanggal 25 Mei, KB mengalami demam tinggi dan sakit perut. Ia pun dibawa ke rumah sakit, tapi saat itu tidak ada dokter spesialis, hanya dokter umum yang berjaga. KB sempat muntah, mengeluarkan lendir bercampur darah. Ia akhirnya dirujuk ke RSUD Pematang Reba dan mendapat penanganan medis, namun kondisinya tak kunjung membaik. Ulu hati KB membengkak, ia mengalami sesak napas dan akhirnya kejang-kejang. Anak saya disuntik dan diberi oksigen, ujar Gimson dengan suara gemetar. Tapi dalam perjalanan ke rumah sakit, dia sudah kejang, ngeri lihat kondisinya. Senin dini hari, tanggal 26 Mei, pukul 2:10, KB dinyatakan meninggal dunia. Tangis pecah di tengah keluarga. Gimson melapor ke Polsek Seberida. Polisi pun melakukan penyelidikan dan autopsi jenazah korban. Di samping peti jenazah, Gimson menangis histeris. Ia mengetuk-ngetuk peti anaknya sambil berteriak, "Ini tidak adil, ini tidak adil." Pelayat yang hadir pun ikut menangis. Beberapa bahkan tak kuasa menahan air mata. Usai pemakaman, Gimson masih tak mau beranjak dari pusara anaknya. Ia terus menggenggam gundukan tanah, seolah tak ingin meninggalkannya sendiri. Kapolres Inhu, AKBP Fahrian Saleh Siregar, menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung. Pihak kepolisian menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian KB. Dari hasil awal, ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban, berupa luka lebam. 5 orang pelaku sudah teridentifikasi, yaitu HM yang berusia 12 tahun, Arka yang berusia 13 tahun, MJ 11 tahun, DR 11 tahun, dan NN 13 tahun. Kini, keluarga korban hanya berharap keadilan benar-benar ditegakkan. Reaksi pihak sekolah saat mengetahui ada siswanya yang menjadi korban bullying terkesan lambat. Hal ini diungkap oleh Gimson, ayah dari KB, seorang siswa sekolah dasar yang meninggal dunia diduga karena dipukuli oleh kakak kelasnya. Istri Gimson sebenarnya sudah lebih dulu menghubungi wali kelas KB. Sang wali kelas saat itu berjanji akan mengumpulkan para orang tua untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, menurut Gimson, pihak sekolah tidak pernah benar-benar mengumpulkan orang tua dari murid-murid yang diduga menjadi pelaku kekerasan. KB, seorang bocah berusia 8 tahun, murid kelas 2 di Sekolah Dasar Negeri 12, Kecamatan Sebrida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, menghembuskan nafas terakhir setelah diduga dipukuli oleh 5 orang kakak kelasnya. KB adalah anak sulung dari pasangan Gimson Beni Butar-Butar yang berusia 38 tahun dan Siska Yusniati Sibarani yang berusia 30 tahun. Ia memiliki 1 orang adik. Menurut kesaksian Gimson, anaknya sudah sering menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya. Akar masalahnya diduga karena perbedaan agama. Seminggu yang lalu dia itu sudah sering dibully, kata Gimson. Dibilang soal suku ini, agama itu. Itu sebelum dia sakit. Biasalah karena mereka anak-anak sekolah. Senin tanggal 19 Mei 2025, KB pulang lebih awal dari sekolah dengan mengayuh sepedanya sejauh sekitar 800 meter menuju rumah. Ketika ditanya, KB mengaku bahwa ban sepedanya dikempeskan oleh kakak kelas. Keesokan harinya, ia kembali pulang lebih awal. Namun kali ini, ia berbohong kepada ayahnya dan mengaku ada acara di sekolah. Dia bohong sama saya, ungkap Gimson. Aku tanyalah orang rumah kenapa dia. Orang rumah bilang dia kurang sehat dan sudah dipermisikan oleh sekolah, kata istriku. Malam harinya, kondisi KB memburuk. Ia demam tinggi, mengeluh sakit pinggang dan bolak-balik ke kamar mandi. Saat diperiksa, perut bagian bawah pusarnya terlihat bengkak. Penasaran, Gimson mencoba mencari tahu kebenarannya. Rabu malam, tanggal 21 Mei, ia mendatangi rumah teman KB yang bernama Rio. Rio ngomong sama saya, Om, kemarin KB dipukul sama 5 orang kakak kelasnya, cerita Gimson. Setelah itu, istri Gimson kembali menghubungi wali kelas. Sang wali kelas kembali berjanji akan mengumpulkan orang tua murid pada Kamis tanggal 22 Mei. Namun sekali lagi, tidak ada tindak lanjut nyata dari pihak sekolah. Gimson akhirnya mendatangi sekolah langsung pada hari Jumat tanggal 23 Mei. Ia bertemu dengan kepala sekolah bernama Sutarmo dan meminta untuk dipertemukan dengan salah satu pelaku, berinisial DR. Saya minta dipertemukan dengan DR. Rupanya anak ini yang paling fatal memukul anak saya. Ia menendang perut anak saya dengan lutut, tapi di depan saya, DR hanya mengaku menumbuk dari belakang. Ia menyebut pelaku lain yang memukul bagian perut KB adalah HM, kata Gimson. Gimson lalu menemui orang tua dari HM dan menyampaikan cerita tersebut. Namun, orang tua HM tidak menerima dan menyebut bahwa ada pelaku lain yang juga terlibat. Sementara itu, kondisi KB terus memburuk.
Hari Minggu, tanggal 25 Mei, KB mengalami demam yang makin tinggi dan sakit perut yang tak tertahankan. Saya tak tenang, saya bawa dia ke rumah sakit. Tapi dokter spesialis sedang libur, yang ada hanya dokter umum. Kemudian anak saya muntah, mengeluarkan lendir bercampur darah. KB kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Pematang Reba. Di sana, ia sempat mendapatkan perawatan medis. Anak saya disuntik dan diberi oksigen. Di bagian ulu hati sudah bengkak. Ia sesak nafas. Dalam perjalanan ke rumah sakit, dia kejang-kejang. Kondisinya mengerikan, lanjut Gimson. Pukul 2:10 dini hari, Senin tanggal 26 Mei, KB dinyatakan meninggal dunia. Gimson dan keluarga tidak terima. Mereka langsung melaporkan kasus ini ke Polsek Sebrida. Penyelidikan pun dilakukan. Polisi juga melakukan otopsi untuk memastikan penyebab pasti kematian KB. Kapolres Indragiri Hulu, Ajun Komisaris Besar Polisi Fahrian Saleh Siregar, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Kami masih menunggu hasil otopsi agar tahu pasti apa penyebab korban meninggal dunia, ujar Fahrian. Di tubuh korban ditemukan beberapa tanda kekerasan, termasuk luka lebam. 5 orang kakak kelas yang diduga sebagai pelaku kini telah diidentifikasi. Mereka adalah HM berusia 12 tahun, RK 13 tahun, MJ 11 tahun, DR 11 tahun, dan NN 13 tahun. Tapi Itu aku dikandani aku orang Kristen, terus itu aku dibully. Dibully? Tadi bulinya bilang apa temanmu? Masa aku orang Kristen, terus Kamu dikatain dia? Kristen. Pertama kamu tanyain agamamu apa gitu? Terus kamu jawab? Kristen. Terus mereka bilang apa? Menjauh dari Kristen ayo. Menjauh gitu? Terus dia bilang yang satunya itu dia ada Kristen. Tidak mau main sama kamu? Ya besar apa? Kamu punya teman yang beda agama nggak? Punya, Punya. Kamu pernah nggak sih ngejek temanmu yang beda agama? pernah. Gimana itu ngejeknya? Tuhan kok ngata-ngatain Tuhannya kok beda. Oke. Kamu pernah nggak temanmu yang beda agama gitu kayak ngejelek-jelekin kamu atau ngebully kamu itu pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah? Malah nggak pernah? Malah kamu yang ngata-ngatain? Lain kali jangan ngejek-ngejek lagi ya. Iya, Kamu punya teman yang beda agama nggak? Punya, Punya. Kamu pernah nggak ngatain atau ngebully temanmu yang beda agama? Pernah. Gimana itu? Masa nggak nutup aurat, rambutnya kelihatan, auratnya kelihatan, nanti masuk neraka? Oh gitu. Kalau temenmu yang beda agama itu pernah nggak sih ngatain kamu gitu? Enggak. Enggak. Kamu punya teman yang beda agama nggak? Enggak. Enggak. Kamu pernah punya teman yang beda agama nggak? Enggak. Enggak. Kamu punya teman yang beda agama nggak? punya, Kamu pernah ngatain atau ngebully temenmu yang beda agama nggak? pernah. Pernah. Gimana? Ibadah kok seminggu sekali. Oh gitu. Terus kalau yang temenmu itu pernah nggak yang beda agama itu ngejelekin kamu atau ngebully kamu? Enggak, Kamu punya teman yang beda agama nggak? punya. Punya. Kamu pernah nggak ngejek temanmu yang beda agama? Enggak punya. Enggak. Mas sering diejek, Tuhanmu tuh cuman patung gitu kan. Masa gitu aja disembah gitu, dipukul, terus kayak ditendang gitu. Terus ya dulu kan namanya kan Selin ya, sering diejek kayak nama babi gitu loh. Ya celeng-celeng gitu. Dan kenapa ya kok Selin tuh sering dibully gitu. Padahal tuh Selin tuh nggak salah apa-apa. Ini berlangsung di sebuah sekolah dasar negeri, SDN Negeri 2, Jomin di Cikampek, Jawa Barat. Di sekolah itu ada seorang anak yang dibully. Anak itu bernama Belva. Nah, Belva ini adalah seorang anak yang datang dari keluarga penganut penghayat kepercayaan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Belva ini masih kelas 2 SD. Dan karena keyakinannya itu, karena kepercayaannya itu, dia dibully di sekolahnya. Yang membuli dia itu dari murid, dari juga guru, dan bahkan kepala sekolah. Dia itu dipaksa oleh kepala sekolahnya untuk mengenakan jilbab. Dan dia sudah mengenakan jilbab, tapi tetap juga dibully karena kepercayaannya. Dia dicap kafir, diledek, dicaci maki, bahkan dipukul. Nah, suatu kali, dia dipukul sampai pulang dengan keadaan berdarah, dari hidungnya keluar darah. Orang tuanya tentu saja tidak terima, orang tuanya datang ke sekolah, memprotes, dan guru dan kepala sekolah sekedar bilang bahwa itu biasa, kelakuan anak-anak. Si orang tua akhirnya datang ke dinas pendidikan, didatangilah sekolah itu oleh anggota dari dinas pendidikan, dan ternyata
tidak ada perubahan. Anak itu masih terus dibully, sampai akhirnya orang tuanya terpaksa mengeluarkan anak itu dan pindah ke sekolah lain. Saya tidak bisa membayangkan betapa jahatnya apa yang dilakukan oleh para guru dan kepala sekolah dan teman-temannya terhadap Belva. Belva pasti hidup dalam keadaan yang sangat stres, sangat tertekan, dan itu terjadi hanya karena orang-orang di sekitarnya tidak bisa menerima, tidak toleran terhadap apa yang diyakini oleh keluarga Belva. Kita berharap ini tidak lagi terjadi. Pemerintah harus secara tegas menindak guru kepala sekolah semacam itu. Kita rawat Indonesia sebaik-baiknya. Baru saja kita menyaksikan korban bullying, yaitu di Riau tepatnya, oleh karena berbeda suku dan berbeda agama membuat seorang anak ini dianiaya dan menghembuskan nafas terakhirnya. Sungguh miris kalau kita melihat video tragedi ini, dan hal ini menjadi perhatian kita tentunya bagi pengajar-pengajar, bagi pemuka agama, bagi orang tua dan lain sebagainya. Mari kita belajar untuk menerapkan sikap toleransi yang kuat antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama itu harus dipupuk sejak dini. Mari kita melihat pesan Alkitab di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-18. Alkitab mencatat, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Mari kita belajar, dimanapun saudara berada, apapun agama saudara, apapun suku saudara, apapun warna kulit saudara, model rambut saudara, dan lain sebagainya, mari kita belajar untuk hidup damai dengan semua orang, supaya tidak terjadi korban bullying dan korban penganiayaan di bangku SD, di bangku SMA, SMP, dan lain sebagainya. Kita tetap untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di dalam bermasyarakat. Kiranya video ini boleh menjadi pelajaran penting bagi setiap kita, khususnya bagi para orang tua, para pemuka agama, para pengajar. Mari kita didik anak-anak kita dengan baik. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.